Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kurniawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas tentang pembagian negara secara horizontal dan vertikal. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, yaitu yang pertama tentang horizontal, seperti di muka sudah disinggung, adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama yaitu kekuasaan legislatif, dan yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi atas penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu bidang yang pertama administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang pertahanan negara serta keamanan dalam negeri. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislat atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul. Nama lain lagi adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Fungsi badan legislatif. Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, serta dengan hak dan kewajiban individu. Dari pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, telah kita ketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kebebasan badan yudikatif. Dalam doktrin res politica, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan, khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif, prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap negara hukum, badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya. Karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Dan ada lagi partisipasi politik melalui Neo-Social Movement atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah, dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum. Perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul? Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Ada beberapa jenis kelompok, yaitu kelompok anomi. Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Ketidakpuasan ini diungkapkan melalui demonstrasi dan pemogokan yang tak terkontrol, yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan. Kedua yaitu kelompok non-sosial. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat. Masuk ke partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikondisikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi partai politik. Fungsi partai politik di negara demokrasi itu satu sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik.
dalam ilmu politik fungsi di negara otoriter. Hal-hal ini yang dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi-fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara yang menganut paham demokrasi. Kini marilah kita lihat bagaimana paham negara otoriter, misalnya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Di Indonesia, partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankan guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu politik. Atas kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.